Gue Jojo, teman-teman gue suka main di kosan. Cuma satu masalah klasik, ibu kos gue jangan berisik. Mending gue pindah kosan. Jadi inget kata temen gue, Cuk, daripada bayar kos, mending beli rumah. Ide bagus. Dengan Mandiri KPR Milenial, limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang. Ngumpul jadi lebih asik di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya Mandiri. Saatnya Mandiri. Hai Property People, selamat siang. Selamat datang di acara 123 Live Webinar persembahan dari rumah123.com. Dan acara ini merupakan rangkaian acara dari Mandiri Festival Properti Indonesia Online, persembahan dari Bank Mandiri dan juga rumah123.com. Dan acara ini juga telah diikuti lebih dari ratusan proyek-proyek developer dari developer ternama yang ada di Indonesia. Dan di sini kalian bisa dapetin hunian-hunian idaman kalian, tinggal klik aja di www.mandirifestivalpropertyexpo.com. Dan ngomong-ngomong tentang beli properti nih, di siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngebahas tentang gimana sih caranya untuk beli properti. Nah, biasanya kan kalau property people di rumah nih mau beli properti, yang property people tahu nih biasanya belinya dengan cash atau dengan KPR nih. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih, di tengah pandemi atau mungkin di era new normal sekarang ini, bisa nggak sih kita beli atau mungkin KPR? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan langsung dengan Vice President Consumer Loans dari Bank Mandiri. Ini adalah Ibu Ayu Pertiwi. Kita langsung sapa aja. Halo Ibu Ayu, selamat siang. Halo Mas Andi. Halo people property. Property people ya? Property people, ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Sehat, selalu sehat. Mudah-mudahan Mas Andi juga teman-teman semua selalu sehat. Ya, semoga semuanya selalu sehat ya. Ya, oke, amin. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Bu tentang KPR di era new normal. Kan sekarang kan ya, boleh. Masa new normal ya. Kita karena seperti kita ketahui mungkin masih banyak banget yang berpikiran kalau mungkin mau KPR atau mungkin beli properti itu di tengah-tengah new normal sekarang tuh mungkin bakalan susah nih. Tapi dari Bank Mandirinya sendiri, kalau yuk, bisa nggak sih Bu kita KPR di era new normal sekarang ini Bu? Andi, tentunya juga meskipun sekarang di era new normal, tetap semua bisa mengajukan fasilitas KPR. Oke. Nah, soal pengajuan KPR nih kan sekarang kita mungkin di luar sana banyak banget ya mungkin karyawan-karyawan swasta yang mungkin nah, kan kemarin sempat dengar nih Bu kabarnya kalau misalnya bank lagi memperketat aturan untuk karyawan swasta nih untuk menyalurin KPR-nya. Apa benar Bu? Nah, berarti di sini saya coba luruskan ya Mas Andi ya. Jadi memang bank itu tidak menutup ya. Kemarin mungkin teman-teman di luar mendapatkan informasi bahwa bank-bank sekarang tidak bisa memberikan fasilitas KPR untuk karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan swasta, seperti itu ya dengannya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu, jadi Bank Mandiri khususnya itu masih bisa tetap memberikan fasilitas Mandiri KPR untuk seluruh karyawan. Nah, tentunya juga akan kita lihat perusahaan tempat dari karyawan yang bersangkutan itu bekerjanya di perusahaan apa, apakah perusahaannya itu terdampak dengan adanya COVID sekarang ini. Kalau memang perusahaan tempat karyawan itu bekerja itu tidak terdampak dengan adanya COVID ini, ya pasti tentu kami tetap bisa mensupport memberikan fasilitas Mandiri KPR. Oke, berarti dengan kata lain memang ada persyaratan khusus ya untuk yang mau ngajuin KPR ya Bu ya? Ya, memang seperti sebelum terjadi kondisi COVID bahwa setiap nasabah yang mau mengajukan fasilitas KPR tentu ada syarat-syarat dan ketentuannya yang memang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya khusus untuk di era new normal ini Bu, ada persyaratan khusus nggak sih Bu? Selain yang tadi untuk karyawan swasta kan tadi untuk karyawan swasta sendiri nih. Nah, untuk yang persyaratan khusus untuk semuanya nih keseluruhan di era new normal sekarang ini ada persyaratan apa aja nih Bu? Sebenarnya sih kalau untuk persyaratannya tidak ada perubahan, baik sebelum terjadi COVID maupun setelah terjadi kondisi COVID. Jadi semuanya masih tetap sama, cuman kalau kita itu akan memberikan fasilitas KPR tentunya kan bank harus melihat siapa nasabahnya, karena kita akan melakukan analisa terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran KPR-nya. Jadi kita akan lihat bagaimana income dari nasabah yang bersangkutan.
Jadi semuanya sebenarnya itu kan kalau income-nya dari nasabah itu merupakan first way out ya. Jadi itu hal yang paling utama karena sebenarnya bank itu dalam memberikan fasilitas KPR kan tujuannya adalah membantu masyarakat nasabah yang pengen beli properti tapi mereka tidak ingin melakukan pembayaran secara tunai tapi menginginkan pembayaran itu melalui fasilitas KPR. Jadi akan kita lihat kemampuannya dari yang bersangkutan untuk membayar angsuran setiap bulannya itu seperti apa. Kalau memang penghasilannya, income-nya itu tidak terganggu dan ada kemampuan, jadi pasti kami akan tetap memberikan fasilitas KPR. Oke, berarti dengan kata lain memang sebenarnya untuk persyaratannya memang nggak ada nggak ada perubahan. Jadi yang akan kita lihat, misalnya bagaimana perusahaannya, apakah terganggu atau tidak, terkena dampak atau tidak. Karena kan semua juga tahu dengan situasi sekarang memang ada beberapa sektor ekonomi yang terdampak langsung dengan adanya pandemi COVID ini. Misalnya untuk sektor pariwisata, kemudian sektor transportasi. Nah, itu kan memang terganggu ya. Jadi yang itu akan kita lihat, benar-benar kita lihat calon debitur kita. Kalau memang kita rasa kemampuannya masih ada, jadi ya masih pasti bisa mendapatkan fasilitas dari Bank Mandiri. Jadi buat property people yang sekarang lagi nonton nih, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi emang di tengah. Ya, jadi persyaratan utama itu tentunya harus berpenghasilan. Penghasilannya harus tetap ada. Ya, karena itu yang utama. Jadi sepanjang masih tetap berpenghasilan, ya pasti nasabah tetap memperoleh kesempatan untuk mengajukan fasilitas KPR. Itu yang pertama, tetap berpenghasilan, tidak terganggu income-nya. Kemudian yang kedua, kita lihat persyaratan diri dari nasabah yang bersangkutan. Misalnya usianya, apakah sudah memenuhi usia minimal 21 tahun. Kemudian kalau misalnya dia itu bekerja sebagai karyawan, nah kita lihat sudah bekerja berapa lama dalam suatu perusahaan. Kalau misalnya dia sebagai seorang profesional, kita lihat bagaimana kontrak-kontrak dia sebagai profesinya dia. Kemudian juga kalau misalnya yang bersangkutan itu merupakan wira swasta, juga akan kita lihat bagaimana bidang usaha yang sedang dia jalani sekarang ini. Apakah tetap berjalan bagus, makin bagus, atau memang ada gangguan dari adanya situasi sekarang itu dari diri yang bersangkutan. Kemudian setelah memenuhi ketentuan itu tentunya ada persyaratan dokumen yang memang harus dipenuhi oleh nasabah. Oke, gitu. Jadi, nah, untuk dokumennya sendiri kita lihat dokumen identitas diri, kemudian dokumen income, dan yang ketiga dokumen agunan. Jadi properti perizinannya seperti apa, dokumentasi dari agunan yang dia mau beli itu apakah sudah lengkap. Nah, itu yang akan kita lakukan analisa. Oke, wah jadi itu harusnya udah cukup menjelaskan banget ya. Jadi masih tetap sama, jadi property people di manapun nggak usah khawatir juga. Ya, jadi nggak perlu khawatir kan, karena tetap kita tetap meskipun dengan situasi sekarang Bank Mandiri tetap menyalurkan pembiayaan fasilitas Mandiri KPR. Jadi masih banyak setiap hari, setiap bulan itu Bank Mandiri masih memberikan fasilitas KPR untuk pembelian properti dari nasabah-nasabah yang memang mengajukan fasilitas KPR ke Bank Mandiri. Oke, nah ini mungkin property people juga mungkin bisa lihat ya, sekarang lagi kita share screen juga untuk ya Mas Andi. Ketentuan KPR reguler nih seperti apa, mungkin property people udah bisa lihat juga, sedang kita tayangin juga sekarang saat mungkin Bayi sedang menjelaskan, kita sedang lihat juga nih untuk ketentuan-ketentuannya seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut untuk nanya ke Bayu, saya mau ngingetin juga buat property people yang sekarang sedang menyaksikan acara Halo, ini. Mas Andi. Mas Andi masih dengar suara saya? Masih dengar, Ibu. Oke. Nah, buat property people yang sedang menyaksikan acara ini, jangan lupa karena nanti kita akan membuka sesi Q&A dan kita bakal ada hadiah menarik buat kalian yang pertanyaannya kita pilih untuk di sesi Q&A nanti. Jadi jangan lupa siapin pertanyaannya mengenai tema kita kali ini, KPR di era new normal.
Oke, kita bakal lanjut lagi nih nanya sama Bu Ayu. Masih kedengaran, Bu? Ya. Maaf. Masih Mas. Mas Andi, selain dari rumah123.com akan memberikan hadiah ya buat teman-teman yang memang join di sesi sesi webinar kita hari ini, Bang Mandiri pun juga akan memberikan hadiah juga nih, nggak mau kalah nih kami. Buat 3 orang penanya yang terbaik, Bang Mandiri akan memberikan hadiah souvenir berupa Imani. Imani. Nah, ya di sini kan ada mudah beli rumah. Kenapa kita ambil tagline-nya mudah beli rumah? Jadi Bang Mandiri itu juga pengen mengencourage teman-teman generasi muda, generasi milenial itu harus dari muda sejak mulai bekerja itu mulai memikirkan untuk beli hunian. Karena kan hunian itu kan sebagai kebutuhan utama kita selain tentunya sandang, pangan. Jadi rumah tempat tinggal itu kan sangat penting ya, apalagi situasi sekarang kan semua lebih banyak stay di rumah ya. Benar banget. Wah, keren banget. Jadi yang muda yang punya. Jadi kalau sekarang istilahnya kan biasanya orang kalau beli mobil, beli update gadget itu keren. Gadget. Tapi kalau nggak punya rumah itu nggak keren sekarang ya istilahnya ya, Bu ya. Iya, pasti jauh lebih keren kalau teman-teman sudah punya rumah dari sejak muda. Iya, benar banget. Jadi sekarang bukan zamannya lagi kalian punya mobil baru itu keren. Punya rumah baru itu keren. Iya. Mobil kan, ya sekarang kan lebih mudah ya. Misalnya kita nggak punya kendaraan pribadi, nggak seperti dulu ya, agak kesulitan nih. Kalau misalnya kita punya keperluan keluar rumah gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kayaknya ya tinggal pencet-pencet gadgetnya, udah nggak nyampe 5 menit, sudah ada tuh. Sudah bisa tersedia di depan rumah kita. Jadi lebih dimudahkan sekarang kondisinya. Jadi dan apalagi sekarang kan kita nggak bisa nih teman-teman traveling ya, jadi harusnya budget dana yang biasanya digunakan untuk pergi jalan-jalan, nah sekarang kan bisa disisihkan untuk bayar tanda jadi, booking fee, beli properti sekarang gitu kan. Apalagi di event bersama kita ini kan sekarang kan luar biasa nih, banyak sekali teman-teman developer yang join di Mandiri Festival Properti Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 167 proyek ya Mas Andi ya yang join di event Expo Online kita kali ini. Betul, banyak banget, ada ratusan. Lebih dari ratusan lah yang ikutan, yang join. Ya, banyak dan itu tersebar di berbagai kota di seluruh Nusantara. Jadi tinggal kita pilih mau beli propertinya di daerah mana, apakah di daerah Jakarta, daerah Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Bandung. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan properti ataupun hunian yang bisa kita coba cari-cari, browsing gitu. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang promo nih, kita bakal ngobrolin tentang promo nih dari Mandiri Festival Properti Indonesia. Tapi sebelum itu kan tadi Ibu Ayu udah sempat ngejelasin untuk persyaratan pengajuan KPR. Nah, tadi kan persyaratannya nih Bu, untuk proses pengajuannya nih Bu, mungkin boleh dijelasin sedikit. Kan tadi kalau itu syarat-syaratnya sendiri, kalau untuk proses pengajuannya seperti apa nih Bu? Kalau itu tadi kan syarat-syaratnya kita lihat apakah pekerjaannya dia sebagai seorang karyawan, employee, kemudian profesional, ataukah wira swasta, self-employee. Nah, untuk caranya sangat mudah. Sebenarnya Bank Mandiri ini kan sudah tersebar dari mulai Sabang sampai Merauke ya, dari Papua, Sorong, sampai dengan kota Aceh. Jadi sebenarnya lebih mudah nanti teman-teman kalau misalnya mau apply Bank Mandiri, tinggal menghubungi Bank Mandiri terdekat, itu bisa. Dan bisa juga, ini karena kita kan lagi ada event Mandiri Festival Properti Indonesia secara online, jadi teman-teman juga bisa langsung apply di portalnya event kita kali ini. Nanti teman-teman Bank Mandiri akan setiap hari itu memfollow up atas permohonan dari teman-teman. Ya, jadi jangan lupa tinggal masuknya di www.mandirifestivalproperty.com. Jadi kalau mau lihat-lihat, di situ tinggal buka aja ya di www.mandirifestivalproperty.com. Mas Andi, kan di portal kita kan ada tuh ya, ada pilihannya di situ kan ada Mandiri KPR. Nah, tinggal klik di situ nanti bisa. Dan misalnya
Bisa langsung online ya, berarti apply-nya ya, Bu? Ya, juga teman-teman perlu informasi kira-kira kalau misalnya dapat limit kredit itu berapa besarnya, katakanlah 500 atau 1 miliar. Oke, property people. Jadi Ibu Ayu mungkin sedang mengalami gangguan untuk jaringan. Jadi kita lanjut dulu, mau informasiin lagi. Jadi buat property people yang sekarang sedang nonton, jangan lupa kalian bisa ikutan ngasih pertanyaan untuk sesi Q&A nanti. Kita bakal ngasih hadiah persembahan dari Aquaproof, ada dari solar kita, dan juga ada persembahan dari Bank Mandiri. Nanti kita akan bagi-bagi. Jadi kalian tinggal siapin aja pertanyaan, tinggal ketik aja di Q&A. Kalian bisa ketik di situ untuk masukin pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita kali ini di KPR di era new normal bersama Bank Mandiri. Nanti kita masih bakal nungguin kehadiran dari Bu Ayu lagi. Dan sambil itu, saya mau ngasih tahu juga, jangan lupa kalian bisa akses langsung di mandirifestivalproperty.com untuk melihat pilihan-pilihan hunian kalian. Di sana ada rumah, terus ada apartemen, terus ada pilihan-pilihan hunian lainnya, karena lebih dari ratusan proyek-proyek developer yang udah ikutan dari developer-developer ternama yang ada di Indonesia. Dan banyak banget promo-promo, ada bayar DP suka-suka, terus saya bayar DP mulai dari 5%, terus ada dapat hadiah motor Honda Beat, terus ada hadiah mobil Honda Yaris juga, terus masih banyak hadiah-hadiah menariknya dari Bank Mandiri juga sebagai bank sponsor, juga ngasih hadiah-hadiah menarik dan juga ngasih diskon-diskon menarik dan KPR dengan bunga yang luar biasa. Kalian juga bisa ikutan di situ, dan juga jangan lupa karena dari rumah123.com sendiri juga memberikan promo khusus bagi 27 orang pertama yang melakukan redeem IKI dengan transaksi properti. Jadi hadiah vouchernya itu bakal mendapatkan hadiah voucher furniture dan elektronik dengan total sampai 150 juta rupiah. Jadi jangan lupa kalian bisa langsung akses di mandirifestivalproperty.com. Tinggal buka aja di situ, tinggal pilih proyek-proyek hunian yang kalian minati nanti. Oke, kita masih nunggu kehadiran dari Bu Ayu. Oke, udah tersambung kembali kayaknya Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Suaranya di mute. Mohon maaf, di unmute dulu. Ya, sebentar. Oke. Selamat bergabung kembali, Bu Ayu. Iya, tiba-tiba kenapa jadi hilang ya? Oke, nggak apa-apa nih. Oke. Kan tadi kita udah sempat ngobrolin tentang syarat pengajuan KPR kan. Jadi property people di rumah tadi juga bisa lihat aja di website kita, yang di portal kita di mandirifestivalproperty.com, itu bisa lihat aja KPR by Bank Mandiri. Tinggal bisa klik di situ, ngajuin. Ya. Bisa simulasiin misalnya mau beli properti harga 1 miliar atau 500 juta, kemudian misalnya down payment-nya itu mau 5% atau 10%. Nah, kira-kira dengan limit kredit 95% dari harga transaksi tadi, kira-kira setiap bulannya itu berapa ya angsurannya? Itu bisa teman-teman bisa bikin simulasi di situ juga. Oh, jadi bisa lihat simulasi KPR-nya ya? Iya. Jadi bisa langsung tahu kira-kira setiap bulan berapa besar sih angsurannya. Oke. Nah, kita beralih ke acara Mandiri Festival Properti Indonesia Online nih. Kan Bank Mandiri sebagai sponsor utamanya nih, Bu, di tahun ini. Nah, pengen tahu nih, Bu, untuk dari Bank Mandiri sendiri, ada promo-promo apa sih yang dari Bank Mandiri kasih untuk properti people di rumah yang beli properti di acara ini, Bu? Ya. Biasanya kalau kita mau apply KPR, itu ada beberapa hal nih yang jadi concern. Pricing-nya itu berapa sih? Yang pertama pricing, suku bunganya. Kemudian biaya KPR-nya berapa besar, berapa banyak gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan prosesnya, persyaratannya. Apakah berbelit, ribet, kemudian prosesnya bertele-tele, atau cukup simpel. Jadi memang untuk event kita kali ini Bank Mandiri memberikan beberapa benefit program marketing untuk teman-teman semua. Jadi dari sisi pricing-nya sangat menarik, kemudian dari biaya KPR-nya juga ada keringanan karena memang Bank Mandiri saat ini sedang
memperingati nih nanti hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-22 di bulan Oktober nanti tanggal 2. Kemudian juga dari sisi persyaratannya sekarang jauh sangat lebih mudah. Meskipun kondisi sekarang seperti saat ini, tetap kami berikan kemudahan-kemudahan untuk nasabah-nasabah yang memang ingin mengajukan fasilitas KPR di Bank Mandiri. Nah, untuk suku bunganya, Mas Andi, kita ada beberapa alternatif pilihan suku bunga, mulai dari fix 1 tahun sampai dengan fix rate 10 tahun. Nah, kita lihat, untuk fix rate-nya 1 tahun itu kita kasih penawaran di 4,59%. Fix 1 tahun. Kemudian untuk fix 3 tahunnya kita juga ada di 5,99% fix 3 tahun. Kemudian di 5 tahun kita juga ada nih, baru untuk event kali ini Bank Mandiri memberikan suku bunga fix 5 tahun di 6,86%. Sangat murah tentunya, karena selama ini Mandiri hanya mengeluarkan suku bunga fix rate 1 tahun, kemudian 3 tahun, dan untuk event kita kali ini kami memberikan penawaran di 6,8% fix 5 tahun. Nah, khusus untuk yang pekerjaannya itu sebagai employee, Bank Mandiri tambah lagi nih menawarkan suku bunga fix rate sampai dengan 10 tahun. Ada 2 pilihan suku bunga fix rate di 10 tahun itu, di 9,9% atau di 10,99%. Nah, pasti ada pertanyaan, kan sama-sama fix rate-nya 10 tahun, tapi kenapa ada 2 suku bunga yang berbeda? Nah, kalau untuk yang di 9,99% itu nasabah tetap harus bayar biaya provisi dan admin. Jadi provisi dan adminnya normal. Tapi kalau memilih suku bunga yang di 10,99%, nah tambah lagi benefit tidak dikenakan biaya provisi dan admin. Jadi free biaya provisi dan admin. Nah, itu dari sisi suku bunganya. Nah, untuk biaya KPR-nya itu karena kita memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-22, jadi kami berikan diskon biaya provisi sebesar 22%. Kemudian juga biaya admin kami berikan diskon 22%, dan untuk biaya asuransi jiwa kami berikan diskon sebesar 20%. Nah, biasanya biaya KPR ini yang paling besar nih komponen biayanya itu biaya provisi dan biaya asuransi jiwa. Nah, tapi kita sudah berikan diskon, jadi tentunya sangat ringan untuk teman-teman yang memang mengajukan fasilitas Mandiri KPR saat ini. Selain itu juga Mas Andi, untuk event kali ini kepada 100 nasabah pertama yang mengajukan fasilitas KPR di Bank Mandiri akan mendapatkan tambahan lagi. Seperti tadi, Imani Mudah Beli Rumah. Untuk 100 nasabah pertama yang mengajukan permohonan fasilitas KPR selama event Mandiri Festival Properti Online ini. Ya, itu dari sisi pricing-nya ya. Terus kemudian yang jadi concern lagi itu bagaimana dengan persyaratannya. Kalau tadi kan di awal kita sudah sharing terkait dengan persyaratan umum ya, mengenai bagaimana kalau kita mau apply Mandiri KPR. Nah, yang jadi biasanya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan, bagaimana dengan persyaratan dokumennya? Karena kan tadi ada dokumen pribadi, KTP, NPWP, akte nikah, kemudian kartu keluarga. Nah, itu standar ya, hampir semuanya tentunya sudah memiliki dokumen itu. Jadi harusnya nggak ada isu. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen agunan. Nah, dokumen agunan karena kita sekarang ini ada event Mandiri Festival Properti Indonesia bersama dengan teman-teman developer, tentunya customer nasabah nggak perlu memikirkan terkait dengan dokumen agunan, karena nanti Bank Mandiri yang akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman developer terkait dengan pemenuhan dokumen-dokumen agunan tersebut. Nah, biasanya tinggal dokumen income nih yang jadi concern nih. Kembali lagi, apakah dia pekerjaannya sebagai employee, profesional, ataukah self-employee, wira swasta. Nah, untuk dokumen income ini memang ada perbedaan. Kalau dia pekerjaannya sebagai employee, ataukah dia sebagai
profesional atau sebagai wira swasta. Kalau untuk yang employee itu tentunya harus ada surat keterangan kerja dari perusahaan tempat dia bekerja, kemudian juga slip gaji dia dan juga buku tabungan. Nah, kalau dia seorang profesional, selain ada laporan keuangan gitu kan ya, harus ada juga izin-izin praktek dia sebagai profesinya dia. Kemudian juga rekening tabungan dia. Nah, untuk wira swasta juga harus melampirkan dokumen laporan keuangan, kemudian rekening tabungan, kemudian izin-izin usahanya, aktenya, TDP, SYUP gitu kan ya. Nah, ini biasanya yang jadi concern itu terkait dengan persyaratan dokumen income tersebut. Tapi Bank Mandiri sekarang juga memberikan kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen income tersebut khususnya. Nah, untuk yang employee, segmennya employee, kemudian dia bekerja di perusahaan yang penyaluran gajinya itu sudah dilakukan melalui Bank Mandiri, tentunya akan mendapatkan kemudahan, bisa nggak perlu melampirkan dokumen income lagi. Hanya cukup surat keterangan dari perusahaan bahwa memang benar dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan statusnya apakah pegawai tetap ataukah pegawai kontrak. Nah, itu salah satu contoh program marketing yang memberikan kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen income, karena biasanya yang jadi isu itu, aku kalau mau apply KPR di bank, berarti aku harus melengkapi dokumen ini, gitu. Kalau dokumen identitas diri sama dokumen agunan kan nggak ada isu ya, karena itu kan memang sudah standar dan memang untuk dokumen pribadi kan pasti semua sudah punya dokumen agunan dari developer, nanti teman-teman developer yang akan langsung berkoordinasi dengan Bank Mandiri. Nah, yang biasanya tinggal dokumen income-nya nih bagaimana, karena kan memang itu sebagai dokumen yang akan kita lakukan analisa terkait dengan kemampuan income dari nasabah yang memang sedang mengajukan fasilitas Mandiri KPR. Oke, jadi itu udah dijelasin banget ya sama Bu Ayu ya. Iya, banyak sekali. Itu tadi aja baru salah satu program nih, program marketing terkait dengan kemudahan persyaratan KPR. Ada juga kami ada namanya program instant approval juga. Program instant approval ini benefitnya apa? Nah, benefitnya itu salah satunya tadi nasabah mendapatkan kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen income. Tapi memang ada konsekuensinya. Seperti apa konsekuensinya? Bahwa DP-nya dia harus lebih besar dibandingkan kalau misalnya nasabah mau diproses secara reguler. Jadi untuk prosesnya ini di Bank Mandiri ada beberapa alternatif pilihan nih, Mas Andi. Jadi bisa diproses secara reguler atau diproses secara program marketing. Perbedaannya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau kita mau diproses secara reguler itu konsekuensinya bahwa persyaratan dokumen-dokumen tadi harus lengkap, khususnya dokumen income. Kemudian dia tapi mendapatkan benefit bahwa down payment-nya itu sangat ringan. Untuk fasilitas KPR yang pertama, DP-nya itu bisa mulai dari 5%. Baik itu untuk pembelian apartemen, pembelian rumah landed house, kemudian juga tipe bangunannya itu besar di atas 70 meter persegi ataupun yang tipe bangunannya itu 70 meter persegi ke bawah. Kalau dulu kan ada aturan dari Bank Indonesia bahwa besarnya down payment itu kan dilihat pertama dari fasilitas KPR yang sudah dimiliki oleh nasabah. Kemudian yang kedua dilihat jenis propertinya apa, apakah landed house ataukah rumah susun, apartemen. Kemudian yang ketiga dilihat dari size unit yang mau dibeli. Luasannya, apakah luasannya tipenya di atas 70 meter persegi ataukah 70 meter persegi ke bawah. Nah, dulu itu diatur terkait dengan berapa besarnya down payment yang harus disediakan oleh nasabah yang beli properti. Nah, kalau sekarang itu persyaratan besarnya DP itu sangat simpel. Cukup dilihat apakah ini sebagai fasilitas KPR yang pertama ataukah bukan.
Mau dia beli propertinya itu apartemen, landed house, mau beli luasan tipenya itu besar ataupun kecil, sepanjang dia itu merupakan fasilitas KPR yang pertama, DP-nya bisa mulai dari 5%. Jadi sangat mudah. Nah, itu prosesnya secara reguler. Tapi kalau mau mendapatkan proses melalui program marketing, nah itu ada konsekuensinya, memang DP-nya jauh lebih besar dibandingkan yang tadi standar, tapi nasabah mendapatkan benefit kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen income. Jadi tinggal dipilih aja seperti apa kondisinya dari teman-teman, bagaimana yang paling memudahkan untuk teman-teman mengajukan fasilitas KPR, karena semuanya ada kelebihannya gitu kan ya. Oke, wah, udah lengkap banget nih, udah dijelasin sama Bu Ayu. Makasih banyak, Bu, udah dijelasin lengkap buat persyaratan dari proses dan pengajuannya seperti apa. Persyaratan, kemudian program marketingnya gitu ya. Terus promo-promo selama festival properti online ini juga udah dikasih tahu ya buat property people yang sedang. Nah, mungkin sekarang kita beralih buat properti Q&A kali ya, Bu ya, karena udah banyak banget nih yang udah nanya-nanya dari tadi. Kita bakal masuk ke sesi Q&A. Boleh. Bisa kita langsung pilih-pilih kali dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk sekarang ini. Oke, yang pertama banyak juga ya. Ada 26 nih kayak waktu. Kita bakal pilih-pilih. Kita pilih secara acak. Yang pertama ini ada dari Olivia. Katanya, jika dilihat dari persyaratannya gaji minimal 5 juta, jika gaji normal kita memenuhi syarat, namun masa pandemi gaji terpotong sehingga tidak mencukupi, apakah kita masih bisa tetap mengajukan KPR? Nih katanya, Bu. Katanya gajinya dia, persyaratan kan biasanya minimal tuh 5 juta. Terus gaji normal memenuhi, tapi gara-gara pandemi sekarang terpotong, jadi tidak mencukupi. Jadi apakah masih tetap bisa mengajukan KPR atau enggak nih, Bu? Ya, sebenarnya tujuannya bank itu memberikan fasilitas KPR itu kan untuk membantu nih teman-teman nasabah untuk mendapatkan kebutuhannya ya, bisa terpenuhi, misalnya beli rumah gitu kan, tapi nggak mampu, ataupun sebenarnya punya nih uang cash untuk langsung bayar tunai propertinya gitu kan ya, yang mau dibeli. Cuman ya memang alangkah baiknya di situasi sekarang itu menggunakan fasilitas KPR. Kalau tadi persyaratannya misalnya gajinya itu 5 juta, tapi sekarang dengan adanya kondisi sekarang, situasi sekarang ternyata berkurang kan. Jadi ya memang nanti Bank Mandiri akan melakukan analisa terhadap kemampuan nasabah yang bersangkutan, karena kita itu tidak ingin kita memberikan fasilitas KPR tujuannya untuk membantu teman-teman yang mau mendapatkan hunian rumah tempat tinggal, tapi ternyata justru memberatkannya seperti apa? Misalnya kita kan hidup kan nggak bisa kita mungkiri bahwa setiap hari, setiap bulan kan kita juga ada namanya living cost ya, untuk biaya hidup kita sehari-hari gitu kan ya. Jadi ya jangan sampai begitu kita kasih pembiayaan tapi justru memberatkan. Biaya untuk hidup sehari-hari jadi nggak ada. Semuanya untuk membayar kewajiban kan berat, malah justru memberatkan. Nah, jadi tetap akan kita lihat, kita lakukan analisa apakah permohonannya itu bisa kita berikan atau tidak. Nah, memang harusnya kita sebagai nasabah, waktu kita melajukan permohonan KPR, kita juga harus bisa mengukur diri kita. Misalnya, harus kita bedakan antara keinginan dengan kemampuannya kita. Contohnya misalnya, dengan income kita, harusnya kita ini mampu beli rumah itu harganya misalnya 500 juta. Kalau kita hitung dengan kemampuan income penghasilan kita setiap bulan, kita itu mampunya beli yang 500 juta. Tapi kadang-kala kita itu karena mengikuti keinginan kita, gitu ya, kita pengennya beli properti yang harganya katakanlah 800 juta, 1 miliar, atau bahkan di atas 1 miliar. Nah, pas saat dilakukan analisa kredit, ternyata begitu dicek gitu kan ya, diverifikasi, dianalisa, ternyata permohonannya itu dengan penghasilannya dia itu tidak sesuai, sehingga
Tuh banyak sekali yang memang beberapa pengajuan tidak bisa disetujui itu karena ternyata nggak sesuai antaranya. Jadi memang kita sebaiknya kalau fasilitas KPR, kita pun juga harus bisa menghitung kira-kira saya harusnya beli propertinya yang seharga berapa, biar nanti permohonannya bisa disetujui. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin buat Olivia semoga terjawab untuk pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Kartika Ratnasari. Wow, ini pertanyaannya banyak banget, 3. Nanti kita pilih salah satunya aja. Dia nanya gini, Bu. Bagaimana jika freelancer atau pekerja kontrak mau mengajukan KPR? Apakah akan lebih kecil peluang diterimanya? Kayak gitu, Bu. Jadi untuk freelancer nih, Bu, pekerja kontrak. Freelancer ya? Ya. Jadi memang apa namanya kan penghasilan setiap bulan itulah yang jadi acuan manakala bank itu akan memberikan fasilitas KPR. Jadi memang harus bisa dibuktikan bahwa setiap bulan itu kita memang mendapatkan income. Entah itu sebagai karyawan, entah sebagai profesional, ataupun sebagai pengusaha wira swasta. Yang penting setiap bulan itu ada penghasilannya dan itu tercermin di rekening. Jadi memang kalau misalnya penghasilannya itu secara tunai cash ya itu agak sulit untuk dilakukan verifikasi oleh bank. Tapi kalau penghasilannya itu setiap bulan tercermin di rekening, terkredit, nah itu akan lebih mudah bank itu dalam melakukan analisa, memverifikasi dan meyakini bahwa memang Mas Andi ini setiap bulan punya income-nya sebesar katakanlah entah 10 juta, 50 juta, atau bahkan 100 juta gitu. Yang penting tercermin di dalam rekening gitu. Oke, jadi intinya harus lebih gampang dianalisa ya oleh dari pihak bank. Ya, karena kan itu memang first way out ya. Jadi kalau bank itu memberikan fasilitas kredit ya harus bisa diyakini bahwa kemampuan pembayaran angsuran setiap bulannya itu memang berasal dari penghasilan rutin yang diperoleh oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi intinya sebenarnya bukan ada peluang besar atau peluang kecil diterima atau enggak, tapi intinya balik lagi dari persyaratan dimiliki dari mengajukan KPR sebenarnya bisa memenuhi atau enggak ya Bu ya. Jadi tidak ada sebenarnya pengkotak-kotakan kalau misalnya dia freelancer akan. Jadi balik lagi persyaratannya dia dipenuhi atau enggak kan Bu ya. Betul, sepanjang memang bisa tercermin penghasilan dia rutin setiap bulan itu ya pastinya bisa mendapatkan fasilitas KPR. Karena itu tadi balik lagi, jangan sampai nanti saat di awal mendapatkan fasilitas KPR, tapi beberapa bulan berjalan, berapa tahun berjalan ternyata terganggu income-nya, itu kan kasihan juga. Kalau sampai misalnya tidak bisa meneruskan pembayaran angsuran KPR-nya, itu kan kasihan juga. Oke, jadi harusnya terjawab ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang freelancer atau pekerja kontrak itu harusnya bisa terjawab ya. Jadi nggak ada sama sekali kesulitan atau pengotak-pengotakan, tapi intinya kalian bisa mengajukan asalkan persyaratan-persyaratan untuk pihak bank menganalisa bisa terpenuhi ya. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya mungkin kita masih buka lagi. Ini ada pertanyaan dari Desi Tanjung. Katanya nih, selamat siang Mas Andi dan Bu Ayu. Apakah Mandiri ada program khusus untuk first timer yang mengajukan KPR? Dan berapa lama proses pengajuan KPR-nya sampai disetujui? Nah, ini mungkin banyak yang baru-baru pertama kali nih mau ngajuin KPR. Mungkin ada persyaratan khusus atau mungkin sama aja sama yang lain, Bu? Ya, first timer itu maksudnya baru pertama kali ini mengajukan fasilitas KPR. Ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Misalnya sebelumnya sama sekali belum pernah gitu kan ya, belum pernah punya fasilitas di bank. Terus baru sekarang ini mau beli properti, mau beli rumah ataupun apartemen, kemudian mau mengajukan fasilitas KPR. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus, sebelumnya harus sudah punya historical, sudah punya fasilitas di bank, nggak juga. Jadi nanti kembali lagi, bank akan melakukan verifikasi, melakukan analisa, dan itu kan akan
akan kita lakukan juga sistem IDBI ini, SLIC IDBI akan kami tarik cek itu dalam memberikan fasilitas KPR kan penghasilan dengan kewajiban. Jadi misalnya katakanlah rasionya itu rata-rata aja ya 50%. Kalau misalnya penghasilannya 10 juta atau 50 juta. 10 juta lah kita ini biar buat gambaran aja ya. 10 juta berarti rasionya kurang lebih 50%. Berarti dari income dia 10 juta, maksimum fasilitas yang bisa dia terima itu untuk kewajibannya, pembayaran angsurannya itu maksimum 5 juta. Karena yang 5 jutanya harus untuk biaya hidup dia sehari-hari. Jadi yang 5 juta itu yang dikasih toleransi itu loh untuk membayar kewajiban dia. Seluruh pinjaman yang sudah dia miliki, termasuk juga fasilitas misalnya kartu kredit. Kalau dia sudah punya kartu kredit dan sudah dia gunakan. Kemudian juga fasilitas kredit kendaraan. Kemudian tambah lagi misalnya ini mau apply fasilitas KPR. Jadi total dari seluruh kewajiban dia itu nggak melebihi 50%. Nah ini rata-rata aja ya Mas Andi ya, karena kan sebenarnya Bank Mandiri pun untuk menghitung rasionya itu tergantung tiering dari income nasabah. Misalnya income-nya sampai dengan 10 juta, rasio kewajibannya itu 45% katakanlah. Nanti semakin besar income-nya berarti rasionya lebih besar lagi gitu. Tapi di rata-rata amannya misalnya kita mau menghitung itu kurang lebih sekitar 45% atau 50% lah dari income kita itu. Oke, ya itu dia untuk semoga terjawab ya. Nah, mungkin kita masih ada waktu lagi. Oh, kita masih bisa pilih satu pertanyaan lagi nih Bu, terakhir. Ya, ini boleh. Kita coba lihat. Oke, ini dari Dodik Dwiwanto katanya nih. Kalau mengajukan KPR ke Bank Mandiri, lantas ditolak, apakah bank memberitahukan alasan penolakan kenapa calon debitur, misalnya rasio penghasilannya tidak cukup atau gimana katanya Bu? Ya, jadi manakala nasabah mengajukan fasilitas bank, gitu ya, fasilitas KPR, ternyata berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan oleh verifikator income, verifikator agunan, kolateral, itu ternyata tidak memenuhi persyaratan hasil dari verifikasi tadi, hasil dari analisa tadi. Nah, biasanya bank juga akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa permohonan dikarenakan apa. Nah itu macam-macam. Mungkin teman-teman juga hanya yang pernah apply fasilitas KPR itu cukup familiar dengan istilah DBR. Itu tadi rasio antara kewajiban dengan penghasilannya setiap bulan. Kemudian juga tadi misalnya harganya, padahal kalau menurut kemampuan dia, misalnya dia apply untuk harga properti yang 500 juta, bisa di-approve. Tapi ini beli propertinya yang harganya 1 miliar, katakanlah. Ternyata income dia nggak bisa mengcover untuk pinjaman untuk beli properti yang 1 miliar. Ya akhirnya di-reject. Atau misalnya turun plafon. Dia mau apply-nya katakanlah 1 miliar, tapi ternyata hanya disetujui 700 juta. Karena berdasarkan hasil analisa, income dia itu hanya mencukupi kalau bisa diberikan fasilitas kredit sebesar 700 juta. Berarti dia harus nambah DP. Itu turun plafon. Jadi nggak di-reject, di-approve, tapi limit kredit yang disetujui, yang diberikan tidak sebesar yang diajukan. Tapi kalau ternyata dia apply-nya 1 miliar, tapi berdasarkan hasil analisa itu ternyata income-nya hanya mencukupi untuk limit 300 juta. Nah itu biasanya di-reject karena terlalu besar gap-nya antara permohonan dengan kemampuannya dari nasabah yang bersangkutan. Itu salah satu penyebab misalnya permohonan kreditnya itu tidak dapat disetujui. Kemudian yang kedua ada juga nih penyebabnya, misalnya berdasarkan hasil tadi, kan bank itu wajib
melakukan penarikan IDBI karena itu aturan dari Bank Indonesia. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, analisa terkait dengan hasil IDBI, nasabah itu punya kewajiban lain dan ternyata kewajibannya itu tersangkut. Misalnya ada tidak membayar secara rutin, ada kolektibilitasnya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa permohonan KPR itu tidak bisa disetujui oleh bank. Kemudian juga misalnya dari sisi agunannya, atau mungkin juga dari sisi calon nasabahnya sendiri. Waktu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari diri yang bersangkutan ataupun kebenaran dari pekerjaan yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, informasikan di form aplikasi. Jadi memang ada banyak hal kenapa permohonan KPR itu ada kemungkinan tidak disetujui. Oke, jadi memang banyak banget ya faktor-faktornya ya, Bu. Jadi mungkin dari Mas Dodik Dwi Wanto. Iya. Jadi memang harus ada teman-teman harus tahu gitu kan ya, manakala mau mengajukan fasilitas KPR agar permohonan KPR-nya itu bisa disetujui oleh bank. Pertama tadi harus apik nih, dokumen kita itu harus rapi, apik gitu kan ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu kemampuan kita, income kita berapa, kemudian properti yang mau kita beli harga berapa, kemudian kewajiban-kewajiban yang sudah kita miliki juga kita harus tahu dan itu harus kondisinya lancar, nggak boleh ada yang tertunggak biar permohonan KPR yang manakala diajukan sekarang itu bisa disetujui. Karena bukan berarti misalnya nasabah, oh aku udah pernah punya pinjaman nih, berarti kalau sekarang mau mengajukan belum tentu disetujui. Nggak juga, meskipun fasilitas yang sudah dimiliki itu banyak, tapi kondisinya semuanya lancar. Setiap bulan tertib membayar angsuran dari fasilitas yang sudah dimiliki. Kemudian juga income kita juga mengcover semua fasilitas yang sudah kita miliki, tambah lagi fasilitas yang mau kita ajukan. Semuanya bisa tercover atas income kita. Nah, itu pasti bisa disetujui juga. Jadi kita harus tahu, harus prepare juga sehingga permohonan itu bisa disetujui. Karena kadang-kala teman-teman tidak mengetahui itu gitu kan ya, tidak menyadari, misalnya contohnya yang sepele, punya kartu kredit, oh sekarang nggak pernah kita pakai, dan ternyata itu masih hidup, karena kalau kartu kredit kan ada tuh cicilan, bukan cicilan ya, ada biaya administrasi setiap tahun, biaya tahunan, annual fee. Nah, sementara kita kadang nggak menyadari, merasa aku nggak pernah pakai nih kartu kreditku, tapi kita lupa menutup di bank penerbitnya. Ternyata muncul tuh tagihan iuran tahunan, dan kita karena kita merasa nggak pernah pakai dan kita jadinya kurang aware, ternyata itu kecatat nih. Nah, itu teman-teman harus juga cek lagi. Kalau dulu kan banyak sekali nih di setiap kita jalan ke mall kan ditawarin, buka kartu kredit dong, ini bank itu gitu kan ya. Kita oke. Tapi ternyata kita nggak gunakan dan itu ternyata berjalan lama dan kita nggak menyadari bahwa di situ sudah muncul adanya iuran tahunan gitu loh. Itu banyak sekali yang seperti itu juga gitu. Baru tahu setelah manakala nasabah yang bersangkutan itu mengajukan fasilitas dan waktu dilakukan analisa ditarik, ini kok muncul ini lah. Kayaknya nggak pernah pakai nih, baru ngeh gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Bener banget. Jadi di rumah harus emang lebih aware lagi ya tentang persyaratan seperti apa untuk ngajuin KPR. Iya. Iya. Persyaratan sebenarnya nggak akan ada masalah sih sebenarnya. Harus rajin-rajin melihat-lihat info, baca-baca informasi tentang pengajuan KPR. Jadi emang kalau persyaratan terpenuhi dengan baik, pasti otomatis nggak akan ada penolakan sih sebenarnya. Iya, karena kan sayang juga nih Mas Andi, misalnya kita sudah punya keinginan nih, sudah ngincer nih misalnya properti rumah di sini gitu kan ya. Kita sudah, waduh pokoknya aku harus beli rumah itu gitu kan. Kita udah
bayar DP-nya, booking fee-nya, terus kita udah installment, bayar DP-nya, terus kita mau bayarnya itu mau menggunakan fasilitas KPR, nggak bayar secara tunai. Ternyata pas saat mengajukan, tadi ada yang catatan yang perintilan itu ternyata yang nggak kita sadari kan sayang gitu ya. Padahal kita sudah bayar booking fee, bayar down payment ke developer ataupun ke penjual. Jadi ya harus cukup hati-hati juga. Gitu. Semoga terjawab ya Bu Asma. Lagi dan buat property people di luar sana yang udah kayak masih bingung, masih kayak mencari tips gimana caranya KPR-nya bisa lolos, atau mungkin yang mungkin pengen tahu tipsnya gimana caranya biar di masa pandemi ini bisa bisa ngajuin KPR juga. Sebenarnya tadi Ibu Ayu udah menjelaskan dari awal kalau misalnya di masa pandemi atau di era new normal ini sebenarnya nggak akan ada perubahan juga untuk persyaratan dan tetap sama aja Mas Andi ya. Dan sebenarnya kami menganjurkan justru di kondisi saat ini nih harusnya saatnya teman-teman beli properti. Kenapa? Karena ya sekarang ini banyak sekali teman-teman developer itu menawarkan berbagai macam gimmick-gimmick benefit yang menarik buat teman-teman. Kemudian juga kalau misalnya kan situasi sekarang seperti ini ya. Jadi teman-teman developer pun juga mengeluarkan harga itu juga, maksudnya nggak seperti tahun misalnya 2012, 2013 yang harga properti itu kenaikannya sangat luar biasa, sangat signifikan. Setiap tahun itu kenaikannya bisa 30%, 40%, bahkan di beberapa proyek tertentu. Nah sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Benar-benar harga itu terjaga. Jadi ya justru saatnya sekarang beli properti dan sebaiknya menggunakan fasilitas KPR. Kenapa? Karena kan dengan situasi sekarang yang kita belum tahu ujungnya berakhirnya itu mau kapan, kita kan juga harus prepare punya uang cash karena itu sebagai salah satu yang harus kita persiapkan kalau misalnya nanti terjadi suatu kondisi mendadak dan memerlukan uang cash, kita bisa penuhi keperluan itu. Karena kan sebenarnya beli properti kan nggak melulu dengan KPR. Misalnya teman-teman kan banyak juga nih, nasabah tetap menggunakan fasilitas KPR. Meskipun sebenarnya dia kemampuannya ada, beli properti dengan bayar langsung cash. Tapi hanya pilih menggunakan fasilitas KPR. Karena itu tadi, dengan situasi sekarang berarti kita harus prepare, jangan sampai misalnya seluruh uang cash kita kita gunakan untuk membayar properti yang mau kita beli. Cukup dengan menyediakan down payment-nya saja dan biaya KPR. Nah, selebihnya nanti dibiayai oleh Bank Mandiri, sehingga sisa yang tadinya harus kita bayarkan tunai semuanya ke penjual, entah itu developer, entah penjual perorangan, itu masih bisa kita simpan. Bahkan bisa kita alokasikan untuk keperluan yang lain atau bahkan untuk investasi lagi, misalnya untuk beli beberapa properti sekaligus, atau memang kita tabung buat jaga-jaga kalau suatu saat kita perlu dana cash karena ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan darurat. Selain itu Mas Andi, salah satu keuntungan kenapa harus pakai KPR, tadi kan bisa disisihkan uangnya. Kemudian yang kedua juga untuk memitigasi risiko, karena kalau misalnya kita beli properti itu kan pasti hampir semuanya pinginnya beli properti baru, rumah baru yang dikembangkan oleh teman-teman developer. Nah, sementara teman-teman developer itu kan mayoritas propertinya yang dijual itu kondisinya masih inden. Jadi kalau kita misalnya beli langsung cash, sementara barungnya itu rumahnya belum jadi, kita kan nggak bisa langsung memanfaatkan dari rumah tersebut. Nah, kalau kita bayarnya secara tunai kan kayaknya sayang juga. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas KPR kan udah cuma bayar DP sama biaya KPR, kita sudah bisa mendapatkan rumah. Tapi memanfaatkannya kan juga masih nanti. Jadi kita juga nggak langsung bayar semuanya secara tunai sekaligus. Kemudian juga kalau menggunakan fasilitas KPR dan teman-teman mau beli properti dari developer, tentunya Bank Mandiri kan juga waktu
melakukan kerjasama dengan teman-teman developer itu tentunya kami juga akan lihat siapa sih pengembangnya, siapa sih developernya, bagaimana dengan proyeknya, bagaimana dengan legalitas proyeknya, legalitas developernya. Jadi paling tidak itu untuk mengurangi risiko-risiko manakala kita beli properti ternyata kita tidak mendapatkan hak kita sebagaimana mestinya. Wah, luar biasa banget infonya Bu. Makasih banyak nih udah dikasih info yang lengkap banget buat teman-teman property people di luar sana yang mungkin pengen ngajuin KPR. Jadi benar banget kata Ibu Ayu tadi, sekarang udah saat tepat banget nih kalau kita untuk beli hunian tapi dengan cara KPR. Karena benar banget kalau pakai uang cash kan emang benar-benar kebutuhan kita untuk uang cash kan sekarang lagi benar-benar tinggi. Jadi emang pas banget kalau kita sekarang untuk beli hunian itu menggunakan KPR karena benar-benar proses KPR itu lebih enak lah untuk kita gunakan sekarang. Sekarang lebih mudah, jauh lebih mudah dan penawarannya juga sangat menarik kan. Tadi suku bunganya, biaya KPR-nya, belum lagi ditambah program-program dari teman-teman developer yang join di event kita kali ini, Mas Andi. Beberapa developer itu memberikan tambahan gimmick, biaya KPR-nya ditanggung oleh teman-teman developer. Jadi sangat mudah sekali buat teman-teman untuk yang mau beli properti sekarang dengan menggunakan fasilitas Mandiri KPR. Benar banget. Aduh kalau gitu Ibu karena waktu juga udah mungkin ini ya kali ya. Jadi kita nggak bisa buka sesi pertanyaan lagi buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih banyak yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung aja ke website kita di www.mandirifestival. Ya, boleh. Gimana proses KPR dan lain-lain, dan mungkin bisa dijawab juga dengan teman-teman dari tim Mandiri juga kalau misalnya ada yang mungkin bertanya langsung tentang hal-hal KPR kali ya. Oke, Mas Andi tadi kan yang pertanyaannya kan ada beberapa, jadi nanti kami bisa nitip ke Mas Andi ya untuk yang 3 penanya. Bisa DM langsung kita di Instagram di @rumah123com. Untuk yang tadi pertanyaannya terpilih untuk kita bacain di sini dan dijawab sama Ibu Ayu. Jadi selamat buat kalian yang tadi pertanyaan terjawab, dan yang belum terjawab juga jangan sedih karena nanti mungkin bisa kita jawab dari tim-tim Mandiri juga. Kita akan simpan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita nanti jawab juga kalau misalnya kita masih bisa jawab via email atau mungkin via sosial media. Nah, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Ayu dan nyempetin waktunya di siang hari ini. Sekarang sampai sore udah bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari property people yang ada di luar sana, dan semoga menjawab pertanyaan dari KPR di era new normal ini bisa atau enggak, tapi bisa tetap sama. Jadi kalian masih bisa tetap ngajuin asalkan kalian memang mau nggak ada yang berubah sama sekali ya Bu ya. Nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi ya sama seperti sebelum terjadi kondisi COVID. Yang penting semuanya memenuhi persyaratannya, baik dari dirinya si nasabah maupun dokumentasinya, itu semua terpenuhi, bisa. Nggak ada perubahan. Oke, nggak ada perubahan ya kalau gitu. Makasih banyak sekali lagi Bu Ayu atas waktunya, dan jangan lupa buat property people karena sekarang kalian udah bisa cari rumah dari rumah dengan cara cari rumah dari sambil WFH, cari rumah sambil nonton drakor, sambil WFH sambil rebahan, karena intinya kalian sekarang bisa cari rumah dari rumah karena kalian bisa langsung buka di www.mandirifestivalproperty.com dan langsung aja cari rumah, apartemen atau hunian-hunian lainnya karena cari rumah di sini tempatnya. Kalau gitu saya Andi Syadam dan Ibu Ayu pamit. Buat kalian property people yang sedang menyaksikan, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Mas Andi, terima kasih property people ya nyebutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, selamat siang.